Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi substansi dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah. Selanjutnya dapat mempetakan substansi dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah dan mampu menganalisis tentang substansi dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah. Inilah hijrah atau titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Ada dua faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Faktor yang pertama adalah pada tahun 621 Masehi ada 13 orang yang datang kepada Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ya. Pada saat itu 13 orang tersebut menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Pada saat itu mereka 13 orang itu langsung berikrar memeluk agama Islam. Nah, faktor yang kedua adalah tahun berikutnya setelah tahun 621 Masehi lanjut di tahun 622 Masehi. Pada saat itu datang lebih banyak lagi sampai 70 orang dari suku Aus dan Khazraj. Nah, pada saat itu mereka awalnya ingin melakukan ibadah haji saja. Tapi kemudian mereka semua 73 orang itu mendatangi Rasulullah dan mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Oke, ini adalah sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu berhijrah. Arti hijrah menurut Rasulullah ini adalah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Jadi dari buruk ke yang baik, atau pindah ke negeri yang kafir untuk menuju ke wilayah yang Islami. Tujuannya pada saat itu adalah menyelamatkan diri, menyelamatkan umat Islam dari tekanan, dari ancaman, dari kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, untuk memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha umat muslim pada saat itu berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini adalah poin-poin dakwah Rasulullah ketika di periode Madinah. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah di Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Ya. Yang kedua, materi atau isi dakwah Rasulullah di Madinah selain 89 surah yang turun di kota Mekah, di kota Madinah juga diturunkan 25 surah. Ya, makanya di Al-Quran kalau ada surat yang diturunkan di kota Mekah disebut namanya Makkiyah, dan kalau yang diturunkannya di kota Madinah maka disebutnya Madaniyah. Yang ketiga, materi isi surah yang turun di Madinah pada saat itu adalah tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dan poin yang terakhir adalah peperangan Rasulullah yang Rasulullah lakukan pada saat itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah membela diri. Setelah itu menjamin kelancaran dakwah Rasulullah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan untuk memelihara kita nih, umat Islam, agar tidak dihancurkan dari bala tentara Persia dan Romawi. Nah, untuk faktor lain, ada faktor lain yang mendukung Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Apa faktor lainnya? Adalah pemboikotan. Nah, pemboikotan pada saat itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy
kepada Rasulullah SAW dan para seluruh pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah kita bahas faktor-faktor yang mendorong Rasulullah hijrah, ada strateginya. Strategi dakwah Rasulullah pada saat itu di kota Madinah. Yang pertama, Rasulullah memulai dakwahnya itu dari diri sendiri. Yang kedua, caranya atau metodenya. Dakwah yang Rasulullah sampaikan sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nahl di sana tertulis di ayat 125. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib. Jadi menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu hukumnya wajib. Dan yang terakhir, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, tanpa pamrih dan bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk umat Islam sendiri. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam. Usaha-usaha yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga adalah perjanjian untuk saling membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Yang selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat yang madani. Madani itu adalah beradab. Ini yang terakhir, yaitu isi dari Piagam Madinah. Ada 4 isi dari Piagam Madinah. Yang pertama adalah setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Isi yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Isi Piagam Madinah yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam pada saat itu, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral maupun material. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh dari penduduk di kota Madinah. Segala perkara dan perselisihan yang besar yang terjadi di kota Madinah harus diajukan kepada Rasulullah untuk diadili sebagaimana mestinya.